Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak dipanggil tadi apa nih aku? Bulan Ramadan, bulan selamat. Ramai orang pergi mengaji. Kalau salam tidak dijawab semak, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi itu masuk surga galau. Bapak-bapak yang duduk depan ini walaupun ngantuk-ngantuk juga Allah catat penuh barokah dan masuk surga galau. Bapak-bapak pejabat yang ada di depan, Bapak Kiai, Bapak Camat, Bapak BPD lagi kan dua, Bapak adik Bapak apa asisten apa tadi itu kan ya? BPPD, nah udah tahu artinya apa. Mudah-mudahan Allah berkati mereka, Allah ridhoi mereka, Bapak Wakil Bupati juga ya. Allah selamatkan dan Allah berkahi berkah daripada tahun baru Hijriah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dengan Ustadz Al-Hidayat ini juga baru kenal. Belum sampai sebulan kenal, tapi lacak kedulurnya dipertemukan oleh KPK, komunitas pendakwah keren. Insya Allah tanggal 27 kami ada silatnas, silaturahmi nasional di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur. Banjarnegara, bukan Bojonegoro. Banjarnegara, Jawa Tengah, di sana. Insya Allah dari 17 provinsi datang di sana. Tujuan kami membentuk KPK. Kalau saya dari Lumajang, Pak, Jawa Timur, gitu. Alhamdulillah bisa kenal di sini. Masya Allah, luar biasa. Jadi di KPK ini, awal lahirnya KPK adalah dari artis-artis penceramah yang pernah masuk MNC TV, yang pernah ikut lomba di TV. Jadi founder kami Kiai Haji Raden Ahmad Afandi mengumpulkan mereka dari seluruh Indonesia yang sekarang terkumpul 1.600 dai dan daiyah yang mereka siap disebar untuk berdakwah. Fenomena artis sekarang, ustadz-ustadz siapapun dia, ketika ingin mengundang harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Belum pesawatnya, belum hotelnya, belum servisnya, belum amplopnya. Rengko gitu ya, kalau bahasa sini ya, rengko gitu. Nah, dari KPK motonya adalah ikhlas, ruhnya dakwah. Jadi ikhlas karena Allah. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semuanya. Yang penting kita bersilaturahmi di sini. Allah pertemukan kita di sini, sama-sama belajar. Saya akan menambahi Ustadz Al-Hidayat. Jadi Ustadz Al-Hidayat insya Allah akan membina bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semua, bukan hanya di kampung ini, tapi se-Kabupaten Banyuasin. Insya Allah siap bersinergi dengan siapa saja, dengan golongan manapun, tidak membeda-bedakan. Siapapun yang siap bekerja, siap berdakwah, insya Allah kita sama-sama mengaji. Kita berrotibul haddad Al-Awabi bersama habaib, bersama kiai, bersama tokoh, bersama pejabat, bersama siapapun, dengan masyarakat bawah, sehingga mereka tersentuh. Mereka juga bisa belajar dengan baik dengan para alim, para ulama, guru-guru ngaji tempatan. Akan kita jadikan mereka pionir yang akan berdakwah di kampungnya masing-masing dengan support secara nasional, kontrol secara nasional insya Allah. Ini perlu disampaikan kalau ada Pak Babu tadi itu, program ini bisa bersinergi dengan KPK insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Hidayat tadi telah menyampaikan surat Wal Asri.
itu adalah ayat Al-Quran. Saya akan menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi, bahwasanya manusia ini dibagi menjadi 4 golongan. Tak kati golongan yang kelima. 4 golongan inilah seluruh manusia. 3 golongan selamat, 1 golongan celaka. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang ketiga ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kun mu'alliman. Jadilah kamu mu'allim. Mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu, kebaikan, berdakwah, merubah yang jelek jadi baik, merubah yang baik lebih baik lagi. Yang tidak semangat jadi semangat, yang malas pegawai jadi semangat pegawai. Itu intinya. Jadi semangat tahun hijrah ini, bagaimana kita menjadi dai-dai yang mengajak manusia untuk berubah dari yang jahat menuju baik, dari yang baik menuju lebih baik lagi, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena kebaikan tidak membatasi rakyat biasa, karena kebaikan tidak membatasi para pejabat, siapapun dia berhak untuk melaksanakan kebaikan. Ini adalah tingkat yang paling tinggi, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajak. Tingkatan yang kedua, kalau seandainya Pak Ustaz, kami ilmu kami tidak cukup, tidak mampu kami mengajak orang, turun derajat yang kedua, au muta'alliman. Kun aliman, para mu'allim, para guru, para masyayikh, para mursyid, mereka harus kita hormati. Karena dari mereka, para guru-guru inilah yang melahirkan murid-murid. Kalau kita tidak bisa menjadi guru bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, bagi orang lain, maka jadilah kita golongan yang kedua, yaitu muta'alliman, muta'allim. Jadi tidak jadi masalah. Kami di Palembang itu sebenarnya kami lulusan dari Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud, Saudi Arabia. Gelar kami LC. Cuma kami melihat fenomena masyarakat banyak yang tidak bisa ngaji. Sedangkan para ustadz-ustadz ceramah di podium lah banyak. Sudah banyak ustadz penceramah. Makanya kami langsung terjun di Palembang itu mengajar ngaji. Pakai buku Iqra. Murid-murid kami sudah banyak, anak-anak yang belajar. Bahkan anak-anak ada yang umur 68 tahun baru Iqra dulu. Ini perlu diperbanyak. Kalau TKA, TPA untuk anak-anak sudah banyak. TKA, TPA untuk lansia dan dewasa ada tidak sekarang? No, nyai baru salah nyai. Seperti itu. Harus diperbanyak. Ini Ustadz Ribahan dari Palembang, sekretaris Korwil Sumatera Selatan. Beliau ini Ustadz Ribahan, tetangga kami di komplek Kopi. Yang paling ganteng, yang paling putih sendiri. Beliau, jauh Cino katanya. Kayak gitu ya, sudah belum. Jadi muta'alim, walaupun kita sudah tua Pak, jangan malu belajar. Ya ibu-ibu ya, apalagi ibu siapa Hidayah tadi? Ketua majelis taklim sini tadi? Ibu Solehah, ibu berhidayah, lain-lain. Ya, jangan malu belajar, siapapun dia. Ustaz Hidayat tidak pernah diundang ke sini, padahal beliau ini syekh kita, ustaz kita. Ya Allah. Kaki ngajar ustaz ya? Alif, ba, sambil mimpin rotib, baca Yasin malam Jumat, rotiban kita undang. Kaki bila perlu, Bapak Wakil Bupati duduk sini sambil baca rotib. Wes luar biasa. Itu yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan
muliakan orang itu. Nah, momen Hijriah inilah kesempatan kita untuk menjadi pembelajar. Insya Allah ibu-ibu ya, mulai niatkan belajar. Pak Ustadz, jadi guru jangan beratnya. Jadi murid, aku udah kasih waktu Pak Ustadz. Siang malam gawe terus, kemana ini? Nah, mana tuh? Kalau ada ini, masih ada kesempatan sikok lagi. Ya, au muhibban. Ngajar dapat, belajar sibuk tidak sempat. Jadikan yang ketiga, au muhibban. Jadilah orang yang mencintai. Pak Ustadz, aku tidak baca, ngajar, belajar juga tidak baca. Ya sudah, kamu lanjutlah belajar, aku hanya dari aku. Masuk Pak Eko. Ya seperti itu. Ya cakap bupati tadi. Wakil bupati baca nempuk baik, lempang. Suruh nyanyi hadro, udah baca dia. Wakil bupati tadi kan. Tapi dia dapat berkahnya nomor 3 tadi. Au muhibban, mencintai. Seperti itu. Ya sudah, kamu lajulah dirikan majelis taklim. Aku udah baca melo, seragamnya dari aku. Wah, seperti itu. Itu masih mendapatkan berkah. Jadi kita seperti itu Pak, berlomba-lomba. Mereka yang tidak datang, masyarakat yang tidak datang ke masjid ini, jangan dihina, jangan dicaci. Mungkin dia doakan di rumah, ya Allah, aku lagi sakit, cak mertua. Dia lagi sakit terbaring. Sebenarnya pengen melo, tapi doakan kita. Ya Allah, mudah-mudahan lancarkanlah, aku udah pacar melo ya Allah. Itu masih mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 golongan inilah yang dimuliakan oleh Allah. Wala takun rabi'ah. Jangan kamu jadi yang keempat. Ngajar, baca, belajar tak sempat. Bantu juga tidak, ngatoi. Nah, ini yang banyak. Itu Ini orang yang celaka, yang akan masuk ke dalam neraka duluan orang-orang yang seperti ini. Itu. Jadi kita harus bersihkan. Ibarat kita pakai kacamata itu Pak, kacamata ya. Nah, jadi ibu itu pakai kacamata ya. Kacamatanya harus bening. Jadi warna itu kelihatan jelas. Tapi kalau kaca warna hitam kalau putih jadi hitam. Karena apa yang kita pakai hitam. Ya, yang kita pakai hitam, baju hitam kalau. Mungkul putih kita katoi hitam kalau. Gitu. Karena yang kita pakai hitam. Tapi kalau kita pakai kacamata bening, lemah kita. Jelas melihat seseorang pas dengan sesuai dengan kepribadiannya sehingga kita bisa berinteraksi dengan baik, bukan karena nafsu kita, tapi semata-mata mari kita merangkul seluruh umat manusia sebagai lahan dakwah, kita jadikan mereka yang lebih baik. Insya Allah inilah misi KPK, komunitas pendakwah keren, tidak berpihak kepada partai manapun, kepada siapapun, tapi siap bekerja dengan siapapun, dari rakyat bawah maupun sampai yang paling tinggi. Insya Allah kami siap untuk bersinergi bersama-sama berdakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 hal itulah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama apa Bu? Siapa yang baca dapat aqua dari Pak Asisten. Yang pertama, jadilah pendidik atau pengajar. Yang ngajari wong, ngajari, bukan nangani. Ini enggak nangani langsung lempang. Ada enggak ilmu itu di sini? Diajari wong itu Pak ya, diajari, jangan ditangani. Ya? Aja ya. Yang kedua, belajar. Insya Allah Allah ridhoi kita. Aku udah baca, tolongmu ajari aku.
walaupun aku lebih tua dari kamu. Tolong kami nak belajar. Yang ketiga, mencintai, mendukung, pendukung. Muhibbin itu artinya, ahbab itu artinya pendukung. Mendukung, lajulah kamu. Siap, aku siap nyetak undangannya. Aku siap jagoi, walaupun aku duduk di luar, istrinya jago sendal, jadilah itu. Yang penting, aku melok juga istri, tapi di luar. Insya Allah masuk surga juga. Jangan yang jadi yang keempat. Ya, ngajar lidah, belajar lidah, bantu lidah, ngatur, musuhi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan malam ini penuh hikmah dan penuh barokah untuk kita semua. Dan insya Allah pertemuan kita bukan pertemuan yang sekali. Pertemuan kita karena Allah, berpisah kita juga karena Allah. Nanti insya Allah kita dipertemukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.